Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Lampung Creative Production. Sesuai dengan janji konten terdahulu, ini adalah episode yang ketiga. Yang tema utamanya adalah kita ingin menjelaskan tentang peta. Sekali lagi, peta dari situs makam tua Minak Beraja Selebah dan Pangeran Beraja Sakti. Nanti kita akan lihat peta langsung ya, peta aslinya, dan akan saya jelaskan ya siapa-siapa ya dari turunan Minak Beraja Selebah, baik itu ke atas maupun ke bawah, yang ada posisinya yang ada berada di dalam situs makam Minak Beraja Selebah tersebut ya, dan Pangeran Beraja Sakti. Tapi sebelumnya saya akan menyapa keluarga besar Lampung Abung dan marga-marga lainnya terlebih dahulu. Tabi pun mahap ngalimpuro, jamo kutipo pun situ Hogayo, baik si domisili di tanah Lampung maupun di luar Lampung. Sikam akan menjelaskan tentang peta. Sekali lagi, peta anjak situs makam Tuho Minak Beraja Selebah dan Pangeran Beraja Sakti beserta seluruh keluarga besar atau kerabat. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang nama-nama ya, nama-nama makam tua tersebut, terlebih dahulu seperti biasa saya akan membacakan ringget. Ya, ringget ini adalah satu bidang, satu bagian dari sastra lisan Lampung yang perlu kita sosialisasikan ke generasi sekarang. Terlebih lagi ya, generasi Z ya saat ini ya, pasca generasi milenial. Karena generasi Z ini yang potensi sangat besar, yang mereka yang sangat paham dengan media sosial, yang sangat dekat dengan internet. Nah gitu. Jadi perlu kita sampaikan agar generasi muda ini bisa memahami bahwa sastra asli Lampung itu luar biasa potensinya. Oke ya, saya akan bacakan dulu. Terima kasih selawat di sikam baca pun, kami kali izin ya, ago netik talo pun, silakan. Penano cawana pun talo ke ditetik ikam magong baca ringget pai. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpuro. Sikam wat iko tanggah ke harto pusako. Lem niat gado nyusun digupak tulung pindo. Mahap lamun wat salah dang pai nundo seujaan. Sigelang cukup rukun, makwat suyo gam dio. Genawai lapung kiwah, dapak guai teladan. Segalo ketemenan, siwat cenati wawai. Layan sekawur cawo, tano gam pidongenah. Tapi pun terima kasih, sino ringgat si ka ikam tiga ke jamu kutip pun. Baik pemirsa sekalian, saya akan lanjutkan terkait dengan tema utama kita hari ini adalah tentang peta situs makam tua Minak Beraja Selebah dan Pangeran Beraja Sakti beserta keturunannya, anak turunannya. Oke, pemirsa sekalian, saya akan menyampaikan ya peta, sekali lagi peta asli dari situs makam tua Minak Beraja Selebah dan Pangeran Beraja Sakti ya, beserta nama-nama dari situs yang lain. Karena setelah saya
inventarisir, saya lihat berbagai catatan ya, ternyata memang ya situs yang ada di sini memang cukup banyak. Ya, karena kita lihat sendiri ya, posisi dari situs makam tua ini cukup luas ya. Cukup luas ya. Coba kita bisa saksikan dulu ya. Ini ada batas-batasnya, bisa dilihat dulu ya batas-batasnya. Berikut saya tunjukin. Nah, jadi ya, kalau kita melihat dari berkas surat ini ya, sebelah timur ini berbatasan dengan Sungai Penet. Nah, ya. Kemudian sebelah selatan itu berbatasan dengan Sungai Penet juga. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan ladang transmigran Bapak Murjo di sini. Kemudian sebelah utara ini berbatasan dengan jalan desa. Nah, gitu. Nah, tapi memang tidak ada penjelasan di sini berapa luas sebenarnya. Nah, dari cerita orang tua, kakek saya, ya ini lebih kurang 5 hektar yang ada di sini. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti kita coba lihat peta ya. Ini oke, akan saya tunjukkan langsung ya. Nah, inilah peta dari peta dari makam. Nah, gitu ya. Ini bisa kelihatan ya mungkin ya. Jadi kalau lihat di sini ya, potongan gambar Braja Luhur skala 1:5000. Ya. Ini kita bisa lihat ya di sini ya. Berarti inilah lokasi dari tanah. Kalau di sini tertera tanah keramat. Ini Way Penet. Nah, inilah posisi makam itu. Jadi dia di depannya ada jalan desa, kemudian sebelah kanannya sebelah kanannya dia sungai Way Penet. Di belakangnya juga sebelah kirinya ini peladangan dari Bapak Murjo. Ya ini ya. Nah, kalau dari keterangan ini ya, karena ini ya sudah bercampur dengan lokasi transmigran dulu ya. Ini di apa namanya? Fak L namanya gitu. Ini yang ada kode di sini. Nah, begitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa inilah letaknya ya. Letak dari makam yang ada di sini ya. Ada Minak Braja Selebah, ada Pangeran Braja Sakti, kemudian ada Ngedikor atau Purbosubing ya. Ada Pangeran Braja Sakti dan ada istrinya Kanjeng Pengiran Ibu Mergo. Nah, beserta situs-situs yang lain. Nah, kemudian ya lebih jauh lagi, lebih kurang 600 sampai 750 meter ke arah atas ya, ke arah atas. Inilah yang pernah kita episode pertama, inilah makam Minak Gurun. Nah, kalau kita melihat di sini memang cukup banyak gitu ya. Minak Gurun ini beserta keluarga besarnya. Nah, ini bisa kita saksikan. Oke ya, bisa terlihat ya. Nah, nanti selanjutnya saya akan beri penjelasan siapa-siapa saja ya. Siapa-siapa saja ya. Isi situs makam Minak Braja Selebah dan Pangeran Braja Sakti ini ya. Baik itu ke atas susunan garis keturunannya, kemudian ke anak keturunannya yang ke bawah. Nah, nanti ada nama-nama ya, kan akan saya sampaikan setelah ini. Pemirsa, saya akan melanjutkan ya. Saya akan menjelaskan seperti tadi ya, siapa saja ya yang ada di sini ya, yang berada di dalam situs makam tua Minak Braja Selebah dan Pangeran Braja Sakti. Oke ya. Ini berdasarkan catatan ya yang kita sadur dari manuskrip. Nah, itu kita ada konten tersendiri nanti ya. Konten selanjutnya akan saya jelaskan manuskrip. Manuskrip itu apa gitu ya. Nah, kemudian baik ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari catatan yang saya bisa sampaikan di sini, ini adalah Minak Braja Selebah. Nah, gitu ya. Kemudian ke atasnya, artinya garis keturunan ke atas, ini adalah Andiko Pulun Penambahan. Jadi kalau istilahnya ya Minak Braja Selebah bin Andiko Pulun Penambahan. Kemudian bin Subing. Nah, gitu. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa Minak Braja Selebah menurut catatan dari yang saya miliki ya, ini adalah cucu dari Subing atau Betan Subing yang lebih dikenal. Nah, gitu. Ya, jadi seperti penjelasan yang lalu bahwa marga Subing ini ada 3 sistem kekerabatan.
ada Inai Linggang, ya, Indai Nawang, ya, dan Subing Tet. Nah gitu ya. Nah jadi inilah anak keturunannya ya dari Betan Subing atau Subing tersebut ya, yang punya anak Andiko Pulun Penambahan, kemudian anaknya lagi Minak Brajo Selbah. Nah gitu ya. Itu artinya yang apa namanya struktur yang ke atas. Nah kemudian kita lihat yang ke bawah. Maksud saya yang ke bawah ini yang anak keturunannya. Nah gitu ya. Karena Minak Brajo Selbah ini ya, ini beserta keluarga besar dan anak keturunannya. Nah, di bawahnya ini ada namanya Radin Gutai. Nah gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi ini ada Krio Tanduyudo. Terus ke bawahnya lagi Pangeran Tanduyudo. Kemudian terus lagi ke bawahnya lagi sama lagi ya. Anaknya lagi Pangeran Tanduyudo. Kemudian terus lagi ke bawah Pangeran Yudo Kusumo. Nah, selanjutnya generasi ke bawahnya lagi ya. Ini Pangeran Yudo Kusumo ya. Atau dia biasa disebut juga Pangeran Penyuritan. Kemudian inilah yang disebut Pangeran Brajasakti. Atau apa namanya, gelar selanjutnya adalah Minak Brajo Pulun. Nah, ini menurut catatan yang ada. Nah, kemudian di bawahnya ya, generasi ke bawahnya lagi adalah Minak Mangkubumi. Nah, ini ada keterangan dia ini meninggalnya di Penat, berarti situsnya di sini. Makam tuanya ada di sini berarti generasi di bawahnya. Kemudian di bawah generasi ke bawahnya lagi sama. Minak Mangkubumi juga ya, ini meninggal menurut catatan di sekampung. Demikian. Kemudian turun lagi ke bawah ya. Ini sama namanya Minak Mangkubumi juga ya. Ini meninggal di Labuaratu. Nanti saya cerita khusus ya. Ini ada kenapa dia ada Labuaratu ya. Yang sekarang masuk Kecamatan Labuaratu karena proses perpindahan ya, nenek moyang kita ya, etnis Lampung yang dari keluarga besar apa namanya Subing Tet ini yang saya jelaskan kemarin, pertama kampung tuanya adalah di Joparo Penat atau sekarang lebih dikenal dengan Brajaluhur. Nah, ini sudah pindah lokasinya lebih kurang 17 km ya, yang mereka proses perpindahannya melalui sungai. Nah, itu sekarang ini udah masuk Desa Jepara, Kecamatan Wajepara. Nah, begitu. Nanti kita siapkan lagi konten khusus untuk membahas itu proses perpindahan, sehingga karena dia proses perpindahan yang cukup lama, makan waktu ya, kemudian barang-barang ini dibawa ya, harta pusaka ini ya, ini mungkin ada yang tercecer, ada bahkan yang hilang. Nah, gitu. Nah, tapi tetap beberapa item masih ada kita pelihara, kita urus hingga sekarang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tadi ya Minak Mangkubumi, kemudian tadi ya Minak Mangkubumi yang meninggal di Labuaratu, berarti makamnya ada di Labuaratu. Kemudian setelah itu anaknya Pangeran Bandar. Nah, ini meninggal di Jepara tahun 1927. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi, ini Sultan Raja Tihang meninggal di Jepara juga tahun 1974. Kemudian anaknya lagi Sultan Pangeran Raja Sakti meninggal tahun 94. Nah, gitu. Itu garis keturunan ya, dari kita jelaskan tadi, dari Minak Braja Selbah ke atas, kemudian Minak Braja Selbah ke bawah. Nah, gitu. Nah, memang kalau kita lihat ya, dari generasi Minak Braja Selbah ini ya, itu memang ya anaknya nggak satu orang, lebih banyak. Ada keturunan-keturunan yang lain, mungkin kita perlu konten khusus lah kita bahas. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian untuk materi selanjutnya ya, kita akan lebih fokus lagi ke manuskrip. Nah, manuskrip itu apa? Itu adalah tulisan tangan asli. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Yang usianya harus minimal 50 tahun. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di konten ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, harapan dari pemirsa ya yang telah mengikuti episode pertama, kedua, dan ketiga. Demikian ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Kalaupun ada komentar, ada saran, ya silakan. Saya tunggu pendapat pemirsa sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.